Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 220404501059, kelas A, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat dan menyebabkan perubahan sosial. Berikut beberapa perubahan sosial dalam pendidikan yang telah terjadi dan dapat terus berkembang. 1. Aksesibilitas pendidikan. Salah satu perubahan sosial yang signifikan dalam pendidikan adalah peningkatan aksesibilitasnya. Kemajuan teknologi seperti internet dan platform pembelajaran online telah memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas. Ini memungkinkan individu untuk belajar secara mandiri di luar lingkungan sekolah tradisional. Selain itu, upaya telah dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi. Pendidikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendidikan telah beralih dari pendekatan yang berpusat pada guru ke pendidikan yang berpusat pada siswa. Sekolah sekarang lebih fokus pada pengembangan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa. Pendekatan ini mempromosikan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek yang memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran mereka. Inklusi pendidikan. Terdapat pergeseran menuju inklusi pendidikan yang menekankan pada penerimaan dan partisipasi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Ini melibatkan penghapusan hambatan yang menghalangi siswa untuk mengakses pendidikan yang merata. Sekolah sekarang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi semua siswa, sehingga mereka dapat belajar bersama dan saling menghormati keberagaman. Kurikulum yang berfokus pada keterampilan abad ke-21. Pendidikan telah menggeser fokusnya dari penguasaan pengetahuan saja ke pengembangan keterampilan abad ke-21. Selain mempelajari materi akademik, siswa juga diajarkan mempelajari keterampilan seperti pemikiran kritis, kerja tim, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Kurikulum saat ini berusaha mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia yang terus berubah dengan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memberikan dampak signifikan pada perubahan sosial. Teknologi pendidikan seperti perangkat mobile, komputer, dan perangkat lunak pembelajaran telah memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif dan berhubung secara online. Ini juga membantu memperluas akses ke pendidikan, menciptakan peluang pembelajaran jarak jauh, dan memfasilitasi kolaborasi antara siswa di seluruh dunia. Perubahan sosial dalam pendidikan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pendidikan memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan masyarakat, serta dalam bentuk individu untuk masa depan yang lebih baik. Analisis kritis tentang gap perubahan sosial dalam pendidikan. Yang pertama, kesenjangan akses. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, kesenjangan akses masih menjadi masalah. Di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan atau daerah dengan kondisi ekonomi yang sulit, masih ada kesulitan untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurangnya sumber daya pendidikan, dan ketidakmampuan finansial dapat menjadi hambatan yang signifikan. Ketimpangan kualitas. Perubahan sosial dalam pendidikan juga harus memperhatikan ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah dan daerah yang berbeda. Terdapat kesenjangan dalam sumber daya, kualitas guru,
kurikulum, dan fasilitas pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Kurikulum yang tidak relevan. Meskipun ada pergeseran menuju keterampilan abad ke-21, masih ada tantangan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan masa depan. Beberapa kurikulum masih terikat pada model tradisional yang lebih berfokus pada penguasaan pengetahuan daripada pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Pendidikan juga perlu memastikan bahwa siswa memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang didorong oleh teknologi. Ketimpangan gender dan marginalisasi. Ketimpangan gender dan marginalisasi masih menjadi masalah dalam pendidikan. Perempuan dan kelompok-kelompok minoritas seringkali menghadapi hambatan dalam akses pendidikan yang setara. Tantangan ini meliputi diskriminasi, stereotip sosial, dan norma budaya yang mempengaruhi kesempatan pendidikan mereka. Perubahan sosial dalam pendidikan harus berusaha untuk mengatasi ketimpangan ini dan menciptakan lingkungan inklusif bagi semua individu. Ketergantungan pada teknologi. Sementara teknologi telah membawa banyak manfaat dalam pendidikan, terdapat tantangan terkait ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur teknologi, dan keterbatasan teknologi dapat menghalangi akses dan partisipasi siswa. Selain itu, terdapat perhatian terkait dampak negatif dari ketergantungan pada teknologi, seperti kehilangan interaksi sosial dan pengurangan keterampilan interpersonal. Memainkan peran penting dalam pendidikan, karena pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga membentuk nilai-nilai, norma, dan identitas individu. Berikut ini adalah beberapa cara kebudayaan memengaruhi pendidikan. 1. Nilai dan norma. Kebudayaan mempengaruhi pembentukan nilai-nilai dan norma yang diterima dalam pendidikan. Setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai yang dihargai, seperti kesopanan, kerja keras, keadilan, atau kolaborasi. Nilai-nilai ini tercermin dalam pendekatan pendidikan dan pengajaran yang diterapkan di dalam kelas. Misalnya, beberapa budaya mungkin menekankan pentingnya kepatuhan, sementara budaya lain mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengekspresikan bahasa dan komunikasi. Kebudayaan juga memengaruhi bahasa dan komunikasi dalam pendidikan. Bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan interaksi di kelas mencerminkan kebudayaan masyarakat tersebut. Bahasa juga digunakan untuk mentransmisikan nilai-nilai dan pengetahuan budaya kepada generasi muda. Penting bagi pendidikan untuk menghormati dan mempertahankan bahasa dan komunikasi budaya sebagai bagian integral dari proses pembelajaran kontekstual. Kebudayaan mempengaruhi cara individu memahami dunia. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan konteks budaya dalam pembelajaran, melibatkan pengalaman dan studi kasus yang relevan dengan kebudayaan siswa, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini juga membantu siswa menghargai dan memahami keberagaman identitas dan penghargaan diri. Pendidikan yang memperhatikan kebudayaan dapat membantu membangun identitas dan penghargaan diri siswa. Ketika siswa melihat identitas dan budaya mereka diakui dan dihormati di lingkungan pendidikan, mereka merasa dihargai dan diberdayakan. Ini membantu meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri siswa, serta mempromosikan inklusi dan keberagaman di dalam kelas. Pendidikan nilai. Pendidikan juga berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti saling menghormati, kerjasama, toleransi, dan keadilan dapat diajarkan dan dipraktikkan. Pendidikan yang berpusat pada kebugaran dapat membantu mempromosikan pemahaman,
penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya di kritis tentang gap kebudayaan dalam pendidikan diantaranya. 1. Bias budaya. Sistem pendidikan seringkali mencerminkan dominasi budaya mayoritas atau budaya yang lebih kuat secara politik atau ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok budaya minoritas atau kelompok yang kurang didominasi. Kurangnya representasi, pengakuan, dan penghargaan terhadap kebudayaan minoritas dapat menyebabkan kesenjangan dalam pengalaman dan pemahaman siswa dari berbagai latar belakang yang tidak menggambarkan kebudayaan yang beragam. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan seringkali belum mencerminkan keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Materi pelajaran mungkin cenderung menggambarkan perspektif budaya tertentu atau mengabaikan kebudayaan minoritas. Kurangnya representasi dan pengakuan terhadap budaya minoritas dalam kurikulum dapat memperkuat stereotip dan mengabaikan kepentingan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Kurangnya guru yang bersertifikasi dalam pendidikan multikultural. Guru memiliki peran kunci dalam mengintegrasikan kebudayaan dalam pendidikan. Namun, kurangnya persiapan dan pelatihan yang memadai dalam pendidikan multikultural dapat menjadi hambatan dalam mengatasi gap kebudayaan. Guru yang tidak memahami atau tidak terlatih dalam menghargai dan mengintegrasikan kebudayaan siswa dapat menciptakan ketidakcocokan dan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar. Tidak adanya ruang aman untuk ekspresi budaya. Penting bagi pendidikan untuk menciptakan ruang yang aman bagi siswa untuk mengekspresikan dan merayakan kebudayaan mereka. Namun, beberapa sekolah mungkin tidak memberikan dukungan dan pemahaman yang memadai terhadap identitas kebudayaan siswa. Ketidakadilan, diskriminasi, atau mikroagresi terhadap siswa dari latar belakang kebudayaan yang berbeda dapat menghambat partisipasi dan prestasi mereka dalam pendidikan. Kurangnya kolaborasi dengan komunitas dan keluarga. Kolaborasi yang erat antara sekolah, komunitas, dan keluarga sangat penting dalam mengatasi gap kebudayaan dalam pendidikan. Namun, kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara pihak-pihak ini dapat menyebabkan ketidakpahaman dan ketidakserasian antara kebudayaan dan harapan budaya siswa dengan praktik pendidikan yang ada. Kolaborasi yang kuat dan terus-menerus dengan keluarga dan komunitas dapat membantu memahami kebudayaan siswa.